lagi. Mari. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kepada KM dipersilakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, setelah kita berdoa tadi, ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti dipimpin oleh salah satu di antara kalian. Untuk petugas dirigen untuk dipersilahkan. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Diharapkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Teman-teman diharapkan untuk duduk kembali. Anak-anak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Siapa di antara teman kalian yang hari ini tidak masuk? Oke, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita diberikan nikmat sehat, dan mudah-mudahan proses pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar serta mendapatkan satu kecerahan ilmu dan dibimbing oleh Tuhan sehingga kita akan nilai kebaikan. Untuk menumbuhkan karakter bangsa yang merupakan basis revolusi mental, maka ikuti saya ya. Indonesia Pancasila, Pancasila Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia Pancasila, Pancasila Indonesia. Terima kasih. Anak-anakku, hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran dengan klinik Pancasila yang merupakan proses pembelajaran yang berbasis simulasi. Ya, saya mengucapkan terima kasih ya, karena minggu yang lalu kalian sudah melaksanakan apa yang saya pesankan, yang saya amanahkan untuk
men-setting ruangan klinik Pancasila ini. Untuk itu saya kasih support, kita tepuk tangan semua untuk kalian semua. Terima kasih anak-anakku. Sebagaimana kalian sudah ketahui bahwa ada 5 meja ya yang merupakan ini pelaksana dari klinik Pancasila, dan juga sudah tahu kelompoknya ya, bahwa kalian berperan sebagai seorang dokter yang akan memberikan klinis ya. Juga ada seorang yang berperan sebagai seorang pasien ya. Tentu di sini adalah sesuai dengan sila-sila Pancasila ya, yang didasarkan kepada kristalisasi nilai-nilai Pancasila yang merupakan perilaku yang perlu dikembangkan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, juga bermasyarakat ya. Untuk itu bagi kelompok yang sudah ya hari ini siap untuk mempersiapkan diri ya, kemudian nanti maju ya ke meja masing-masing untuk melakukan satu proses pembelajaran klinik Pancasila. Ada yang ditanyakan sebelum kita memulai pembelajaran ini? Tidak ada. Baik, kepada kelompok masing-masing yang merupakan kelompok berpasangan antara seorang dokter dengan klinik, seorang pasien, maka dipersilakan untuk maju. Anakku, kita akan memulai simulasi ini, simulasi klinik Pancasila. Untuk itu bagi yang kelompok 1 sila pertama, persilahkan untuk menuju meja sila ke-1 Pancasila. Anak-anakku, kita lanjutkan untuk kelompok sila kedua. Kepada kelompok sila kedua, kami persilahkan untuk menuju meja sila kedua Pancasila. Untuk kelompok ketiga, Bapak persilakan menuju meja klinis sila ketiga Pancasila. Untuk kelompok sila keempat, Bapak persilakan maju ke meja klinis sila keempat Pancasila. Untuk kelompok sila kelima, Bapak persilakan maju menuju ke meja klinik sila kelima Pancasila. Persilakan. Murid-muridku, tolong diperhatikan, kita akan memulai tentang simulasi klinik Pancasila ini. Karena kita yakin bahwa klinik Pancasila itu adalah bagian dari sebuah model pembelajaran yang memungkinkan adanya sebuah penguatan pendidikan karakter di sekolah kita ini. Baik murid-muridku, sebelum kita memulai simulasi klinik Pancasila, akan saya perkenalkan klinik tiap kelompok dari klinik Pancasila ini. Klinik sila ke-1 Pancasila itu akan membahas persoalan atau akan mengklinis persoalan nilai-nilai yang bertentangan dengan sila Pancasila sila ke-1. Nanti seorang dokter dia akan menjawab pertanyaan pasien. Demikian juga dengan klinik sila kedua Pancasila akan membahas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, nilai-nilai yang bertentangan dengan sila kedua. Ya, yang ditanyakan oleh seorang pasien nanti akan dijawab oleh seorang dokter klinik Pancasila. Begitu juga dengan klinik sila ketiga Pancasila. Dia akan menjawab sekelumit dan persoalan yang dihadapi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai Pancasila sila ketiga yang ditanyakan oleh seorang pasien kepada seorang dokter klinik Pancasila. Begitu juga dengan sila keempat dengan sila kelima, ya sama persis seperti kelompok sila ke-1, 2, dan 3. Demikian. Oke, kita akan memulai klinik Pancasila ini. Ya, jadi seorang klinik Pancasila nanti akan bertanya
kepada dokter klinik Pancasila untuk bertanya segala persoalan yang dihadapi di masyarakat. Kemudian seorang dokter klinik Pancasila dia akan menjawab ya persoalan yang dihadapi oleh pasien dan nanti akan peran. Untuk itu kepada muridku yang berperan sebagai dokter dalam klinik Pancasila untuk mengenakan jasnya. Murid-muridku yang baik hati, untuk memulai simulasi klinik Pancasila ini, maka diawali dengan yel-yel klinik Pancasila. Kami persilahkan. Indonesia, Pancasila, Pancasila, Indonesia. Untuk pelaksanaan klinik Pancasila, maka akan saya bagikan obat dan resep untuk mengklinis atau memberikan solusi tentang persoalan yang terjadi, nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Ini untuk kelompok 5 dulu ya, obatnya, kemudian ini adalah resepnya. Saya bagikan untuk kelompok sila keempat, ini obatnya, dan ini saya bagikan resepnya ya. Maaf ya, ini resepnya di sini. Kemudian saya bagikan obatnya, kemudian juga ini resepnya. Ini obatnya ya, ini resepnya ya. Ini obatnya, ini resepnya. Dengan demikian maka simulasi klinik Pancasila bisa dimulai untuk kelompok setiap sila Pancasila. Bisa dimengerti? Untuk yang di sekolah nih biasanya pendapatnya itu gini, maunya gini aja, terus pendapat yang satu lagi itu ini, maunya ini doang. oh jadi itu sebuah organisasi apa sebuah kelompok. Siapa namanya? Nama saya Aldo. Kelas berapa? Kelas 11. Sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 6, Bekasi. Ada yang bisa saya bantu, Aldo? Kira-kira punya masalah apa? Jadi gini dok, saya punya penyakit dok. Penyakit saya itu saya belum bisa mengamalkan Pancasila, khususnya sila pertama. Oke. Kalau yang saya lihat, yang pertama dari Aldo ini belum tahu apa fungsi Pancasila sebenarnya. Yang kita tahu adalah fungsi Pancasila itu sebagai dasar negara atau falsafah negara Indonesia. Jadi falsafah negara ini digunakan sebagai kita acuan untuk berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Nah, khususnya sila pertama. Sila pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa di mana setiap manusia itu dituntut untuk beribadah kepada Tuhannya, bertakwa kepada Tuhannya, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, maka dari itu yang perlu Anda lakukan adalah yang pertama, kenali dulu sila pertama. Apa makna sila pertamanya? Lalu setelah Aldo mengenal sila pertama itu apa, yang kedua, Aldo bisa melakukan doa, iman, dan takwa kepada Tuhan. Nah, ketika Aldo sudah bisa berdoa kepada Tuhan, maka Aldo meminta segala apapun yang Aldo inginkan, dan Tuhan pun pasti akan memberikannya. Lalu ketika Aldo sudah berdoa, beriman kepada Tuhan, Aldo percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu untuk disembah. Dan takwa ini, takwa adalah sebagaimana Aldo menjalankan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu, Aldo pun bisa mengamalkan sila pertama Pancasila ini. Dan saya perlu juga bahwa dengan apabila kita mengamalkan sila pertama ini, maka Aldo pun bisa terbebas dari yang namanya pergaulan yang tidak baik, bisa terbebas dari yang namanya liberal, dari yang namanya kejahatan. Nah, maka dari itu saya tekankan kepada Aldo, khususnya amalkan sila pertama ini dan gunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam kehidupan Aldo sendiri. Terima kasih dok. Ya. Baik, untuk simulasi klinik Pancasila sesi pertama sudah selesai. Maka kali ini kalian bertukar peran. Yang semula sebagai dokter, dia akan menjadi pasien. Demikian juga sebaliknya, sebagai pasien dia menjadi seorang dokter. Silakan dimulai perannya.
Oke, untuk kali ini Klinik Pancasila memasuki tahap 2 yang telah bertukar peran dokter dan pasien. Untuk itu, saya persilahkan duduk seperti semula. Saya mau nanya dok. Jadi kalau di dalam era modernisasi Ini dok mengenai sila ketiga, kan sila kesatuan Indonesia. Itu sebenarnya makna Sila mengatasi gangster. bisa Caranya ya Saling menghormati sama lain. Ya saya nggak bisa menghormati gitu. Nah, namanya siapa? ya pagi dok, saya Raditya. Raditya. Apa Anda memiliki keluhan dari sila keempat ini? Ya dok, saya punya keluhan. Kan dari sila keempat yang berisi kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan memiliki hikmah, yaitu bahwa di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang sama dok. Nah, ini kan 2017 dok, era modernisasinya sangat tinggi sekali. Nah, di situ masih ada jenjang dok, bahwa ada tembok di antara kaum miskin dan kaum kaya. Nah, gimana sih kita supaya kembali ke zaman era-era yang masih kental banget hikmah Pancasilanya, sehingga di era modernisasi ini tidak ada si kaum kaya dan si kaum miskin ini tuh. Nah, iya, tepat sekali. Emang sekarang ini emang apa sih lagi era-eranya modernisasi ya. Iya. Ini ada obatnya ya. Ya ini emang modernisasi ini zaman sekarang ini emang adanya perbedaan kaum ya, di antara kaum kaya, kaum miskin. Ini ada namanya Koperasi Hebat, kumpulan orang pejuang ekonomi rakyat agar sejahtera Indonesia, hubungan ekonomi basis adil terbuka. Nah, ini menjunjung tinggi keadilan. Seperti yang tadi Anda tanyakan, seharusnya di era modernisasi ini kaum kaya dan kaum miskin itu harusnya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tetapi karena suatu hal mereka memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Itu dikarenakan karena si kaum kaya itu kurang peduli terhadap kaum miskinnya. Jadi terlalu memikirkan dirinya sendiri begitu. Dan juga kaum miskinnya kurang berjuang di era modernisasi ini. Karena era modernisasi ini itu terlalu banyak persaingan. Ya, jadi kesimpulannya kaum kaya harus lebih peduli pada kaum yang miskin, dan juga kaum yang miskin harus lebih berjuang di era modern ini. Apa Anda memiliki keluhan lain? Ya, makasih banget. Kira aja udah segitu aja dulu. Oke. Paling ya saya minta resepnya biasa, supaya saya bisa nanamkan apa yang udah dokter jelasin, kalau hikmah dari sila keempat ini penting ya dok ya. Iya. Makasih baik dok. Sebagaimana kita tadi saksikan bahwa simulasi Klinik Pancasila telah selesai dilaksanakan. Untuk itu, tahap pembelajaran berikutnya adalah kita akan melakukan refleksi. Nah, tolong di antara kalian bisa memberikan pendapat atau opini tentang apa yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran saat ini, apa manfaat atau kegunaan dari sebuah pembelajaran Klinik Pancasila ini. Bapak persilakan, siapa yang akan memberikan pendapatnya tentang refleksi pembelajaran hari ini? Siapa? Ramos, ada lagi? Beatrice? Oke, terlebih dahulu nanti Ramos menyampaikan refleksinya, kemudian setelah itu baru Beatrice. Menurut saya, setelah saya melihat metode Klinik Pancasila, saya mulai mengerti dan memahami nilai-nilai Pancasila, dan ini sangat cocok untuk diterapkan di lingkungan sekolah, karena metode Klinik Pancasila ini menurut saya inovatif, kreatif, dan sangat bagus untuk diberikan kepada para pelajar untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Menurut saya
kegiatan pembelajaran ini sangat efektif, dan juga saya setuju dengan perkataannya Ramos tadi, yaitu pembelajaran seperti klinik Pancasila ini sangat kreatif juga, dan untuk saat ini pembelajaran ini bisa mengatasi globalisasi pada zaman sekarang yang anak-anak zaman sekarang itu jadi lebih tahu nilai-nilai Pancasila, jadi lebih mengerti apa itu Pancasila, serta bisa mencerminkan perilaku anak-anak bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih untuk refleksinya yang sudah disampaikan Ramos dan Mbak Tricia, sangat luar biasa. Untuk itu kita berikan satu support dan aplaus. Baik, sebelum diakhiri pembelajaran kali ini, Bapak simpulkan bahwa pembelajaran dengan klinik Pancasila ini sangat diharapkan dan berharap mampu memberikan sebuah pemecahan terhadap persoalan yang dihadapi, terutama menyangkut pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan klinik Pancasila ini sebagai sebuah kesetaraan ya di antara para siswa, di antara para peserta didik, sehingga bisa memberikan solusi yang terbaik bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dapat menguatkan karakter bangsa. Untuk itu ya persilakan kelompok klinik Pancasila ini bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih saya sampaikan atas diskusinya kali ini. Teman-teman, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto dengan ketukan 4/4. Diharapkan teman-teman untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman diharapkan untuk duduk kembali. Murid-muridku, pembelajaran kali ini hampir selesai. Tapi sebelum ditutup doa, Bapak berpesan bahwa pembelajaran ini satu akan tetap dilanjutkan minggu depan. Yang kedua, tetap berkomitmen sebagai warga Indonesia yang berkarakter, sebagai siswa yang berkarakter, sehingga kalian adalah menjadi warga negara yang punya jati diri. Untuk itu, sebelum kita akhiri, silahkan KM untuk memimpin doa untuk hari ini. Saya persilahkan. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari